Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1191 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya untuk mereview sekaligus menganalisis semua One Piece Chapter 1191. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya, plus bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece Chapter 1191 diawali dengan catatan Luffy yang terluka parah dalam pertarungan sengit melawan Imu. Yap, Luffy diperlihatkan masih terkapar dengan wajah yang berlumuran darah. Dia terengah-engah dan menanyakan bagaimana dirinya masih bisa hidup setelah pertarungannya melawan Imu. Darah pun terus menetes dari luka-lukanya. Luffy mulai merangkak. Sambil terhuyung-huyung, dia berpikir apabila dirinya kembali ke wujud semula, pasti kondisinya akan semakin gawat. Daya tahan tubuh Luffy dalam wujud Gear 5 ini memang benar-benar gila. Sebelumnya, dia sudah ditusuk oleh pedang yang menyerap energi kehidupannya. Lalu Luffy juga ditusuk lagi oleh pedang yang menghancurkan apapun. Bahkan Imu juga sempat berkata, butuh berapa tusukan lagi menggunakan senjata-senjata legendarisnya sampai dia meninggoy. Luffy berpikir jika dia kehilangan wujud Gear 5 saat itu, pasti Luffy bisa saja sudah mati. Kemudian kita diperlihatkan area reruntuhan dari dahan pohon harta karun Adam yang sebelumnya terpotong oleh serangan milik Gaban. Luffy berteriak memanggil Gaban dari kejauhan. Dia memanggilnya kakek tua bangka karena sepertinya Luffy masih kesal setelah dipermalukan oleh Gaban dengan kata-kata mutiaranya. Luffy berteriak lagi dan Gaban pun sadar dengan teriakan tersebut. Meskipun terhuyung-huyung, akhirnya Luffy bisa merangkak hingga menemui Gaban yang kini masih terkapar. Gaban terengah-engah dan merasakan rasa sakit. Dia akhirnya menyadari jika serangan Imu tadi berhasil menebas satu lengannya. Sungguh ironis memang, tangan kiri sang raja bajak laut malah kehilangan lengan kirinya. Melihat kondisi Gaban yang mengenaskan, Luffy meminta maaf padanya karena Gaban rela menerima serangan tadi untuk melindunginya. Mendengar permintaan maaf Luffy, Gaban malah kembali memakinya, memanggilnya bodoh karena dia tidak melakukannya untuk melindungi orang payah seperti Luffy, tapi demi Elbaf. Gaban juga mengatakan pada Luffy jika mereka sama-sama tahu kalau semua ini pasti masih belum berakhir. Luffy akhirnya ambruk tepat di sebelah Gaban. Dia lalu bertanya siapakah sebenarnya sosok yang sedang mereka lawan saat ini. Gaban akhirnya duduk dan menggunakan sepotong kain sebagai tourniquet untuk mengikat bagian tangannya yang terputus. Dengan cara itu ia berusaha menghentikan pendarahan. Sambil merintih kesakitan, Gaban menjawab pertanyaan Luffy. Dia adalah sosok yang keberadaannya tidak boleh diketahui oleh semua orang. Bisa dibilang dia adalah dewa. Berbarengan dengan pernyataan Gaban itu, adegan kemudian langsung memperlihatkan area dari Underworld yang terdengar suara gemuruh serta suara reruntuhan di sana. Binatang buas yang ada di Underworld mulai berkumpul dan menggeram ke arah sesuatu. Tapi tiba-tiba muncul ledakan Conqueror's Haki yang sangat dahsyat hingga membuat mereka semua pingsan seketika. Ternyata ledakan Hosoku Haki tersebut berasal dari Imu. Dia terjatuh ke Underworld dan kini sedang terkapar akibat serangan dahsyat dari Gaban tadi. Sambil terengah-engah, Imu pun berkata, anggota kelompok Raja Bajak Laut ya. Tak kusangka para bocah yang saat itu berada di God Valley akan menjadi kawanan yang merepotkan seperti itu. Dai Imu terlihat masih berdarah dan darah itu kini memenuhi area wajah sebelah kanannya. Imu kembali berkata, seharusnya mereka semua langsung kuhabisi sekaligus bersama Rox. Berbicara mengenai Rox di insiden God Valley, dalam One Piece Chapter 1162, Imu sempat bertanya pada Saturn mengenai situasi di God Valley saat itu dan apakah Rox sudah tewas atau belum. Lalu, Saturn memberitahu Imu bahwa situasinya sudah berubah drastis dari apa yang mereka perkirakan.
Dan jika dibiarkan terus berlangsung tanpa gangguan, sesuatu yang lain berisiko terbebaskan. Sepertinya apa yang dimaksud oleh Saturn di sini adalah seluruh bocah-bocah yang mengacau di God Valley. Imo salah perhitungan. Dia hanya fokus pada Rox saja. Dan pada akhirnya sosok lain yang dibiarkan hidup juga malah menjadi ancaman untuk eksistensinya. Roger menjadi raja bajak laut setelah mengetahui rahasia dunia ini. Belum lagi Lin, Kaido, Newgate, bahkan Teach dan Shanks yang masih bayi saat itu kini menjadi kaisar lautan. Lalu Dragon yang kini menjadi pemimpin pasukan revolusioner yang bahkan menantang pemerintah dunia secara terang-terangan. Jika Imo menghapus semua bocah itu di insiden God Valley, semua kegilaan di dunia ini pasti tak akan pernah terjadi. Seketika tangan Imo membesar dan berubah warna menjadi hitam. Kuku tajam pun tumbuh di jari jemarinya. Siluet transformasinya terlihat sangat mirip dengan sosok iblis raksasa yang tergambar dalam mural Elbaf. Tanduk Imo menjadi semakin panjang, cakar mulai muncul, ekspresinya berubah menjadi jauh lebih serius dan mengerikan dibandingkan sebelumnya. Setelah transformasi selesai, Imo langsung melesat kembali ke arah Sun World. Terlihat bekas kobaran api Omen masih tersisa di tempat Imo tadi berada. Adegan kemudian berpindah di pintu belakang bawah tanah awal library. Chopper merasa sangat lega. Dia akhirnya mengetahui bahwa seluruh buku ternyata berhasil diselamatkan. Robin menjelaskan bahwa Biblo berhasil menjaga setiap buku tersebut. Saul kemudian meminta Chopper mencoba berbicara dengan Biblo. Menurut Saul, Biblo seolah-olah sedang berusaha menyampaikan sesuatu kepada mereka, meskipun mereka belum memahami maksudnya. Chopper sendiri awalnya mengira Biblo memang hanya memiliki sifat pendiam, namun Biblo kemudian mengeluarkan serangkaian suara aneh. Dia berbunyi seperti burung hantu dengan suara berulang-ulang. Chopper hanya bisa terdiam kebingungan setelah mendengarnya. Apa yang sebenarnya Biblo katakan kepada Chopper? Chopper terlihat sangat terkejut dan mengeluarkan keringat. Itu artinya informasi yang diberikan oleh Biblo benar-benar sangat penting. Atau justru malah Chopper tidak paham dengan apa yang diinformasikan oleh Biblo. Seharusnya informasi tersebut tak akan jauh dari Imo ataupun Nika. Semuanya pasti akan mengarah pada teks suci Harley dan juga mural yang ada di Elbaf. Mungkin Biblo ingin memberitahukan kepada Chopper jika sosok iblis yang datang ke Elbaf sama persis dengan iblis yang tergambar di mural Elbaf. Chopper terkejut karena dia baru tahu ada gambar mural seperti itu di Elbaf, karena baru Frankie saja yang sudah melihatnya. Atau justru Biblo akan memberitahukan Chopper mengenai rahasia besar milik sang dewa matahari Nika, yang bahkan para raksasa Elbaf pun tak mengetahuinya, karena memang asal-usul dari dewa matahari Nika di Elbaf benar-benar sudah sangat kental. Bisa jadi ini akan menjadi titik balik dari Luffy, bisa memaksimalkan kekuatan Nika yang dia miliki, dan setidaknya berhasil memukul mundur Imo dari Elbaf. Cerita kemudian kembali ke medan pertempuran. Imo telah kembali ke lokasi Gaban dan Luffy. Kehadiran Imo langsung terasa mengerikan karena dia memancarkan gelombang Conqueror's Haki yang sangat besar. Gaban dan Luffy langsung merasakan tekanan luar biasa. Luffy kembali menjerit kesakitan, sementara Gaban juga mengerang karena kondisi tubuhnya yang sudah sangat buruk. Dengan satu tangan, Imo bahkan mampu mengangkat bagian raksasa dari cabang Treasure Tree Adam. Suara kayu yang retak terdengar keras ketika cabang tersebut terangkat. Untuk pertama kalinya, wujud baru Imo diperlihatkan secara penuh. Kini Imo memiliki 4 tanduk. 2 tanduk yang berada di bagian depan memanjang, jauh lebih besar, sehingga bentuknya menyerupai tanduk Hellboy. Tubuh Imo juga menjadi jauh lebih berotot dan kekar. Kedua lengannya berubah menjadi hitam pekat. Di lengan kirinya terlihat jelas tato Covenant. Tato ini merupakan simbol dari Deep Sea Covenant, lambang yang sama seperti milik Harald ketika dia dipromosikan menjadi Knight of God. Kenapa Imo juga memiliki tato seperti itu di lengan kirinya? Apakah Imo juga sebenarnya menjalin kontrak langsung
dengan sang iblis itu sendiri. Sementara itu, cincin awan hitam bermata yang sebelumnya terlihat di sekitar Imu kini mengelilingi masing-masing lengannya dan juga bagian pinggangnya. Imu kemudian mengakui bahwa Gaban memang luar biasa. Menurut Imu, Gaban berhasil lolos dari teknik Honebami alias Bone Eater dengan hanya kehilangan satu lengan. Gaban justru membalas bahwa seharusnya dirinya yang mengatakan hal tersebut. Menurut Gaban, jika Imu mampu berjalan begitu saja setelah menerima serangannya, maka dirinya justru terlihat seperti orang bodoh. Gaban bahkan bercanda pahit bahwa dirinya sudah tidak memiliki cukup tangan untuk bertepuk tangan sebagai bentuk penghormatan kepada Imu. Imu kemudian memperingatkan bahwa pada serangan berikutnya dirinya tidak akan menyisakan apapun. Luffy yang melihat Imu kembali terkejut karena wujud lawannya sekarang sudah berubah. Dia menyadari bahwa sosok yang berdiri di hadapannya memang Imu, tetapi penampilannya kini berbeda jauh. Gaban kemudian memerintahkan Luffy untuk membawa seluruh kru topi jerami keluar dari Elbaf. Namun Luffy langsung menolak. Dia bahkan tidak mau mempertimbangkan kemungkinan untuk meninggalkan Elbaf. Gaban kembali memperingatkannya bahwa Luffy pada dasarnya sudah berada di ambang kematian dan tidak akan banyak berguna jika tetap berada di medan perang. Namun Luffy membalas bahwa hal yang sama juga berlaku untuk Gaban. Dengan kondisi hanya memiliki satu lengan, Luffy mempertanyakan bagaimana mungkin Gaban masih mampu bertarung. Imu kemudian langsung menyerang keduanya. Ia kembali menggunakan teknik Honebami atau Bone Eater. Melihat serangan tersebut, Gaban juga mempersiapkan serangan dengan kapaknya yang kini sudah dialiri dengan Advance Conqueror Haki miliknya. Luffy meminta si kakek tua itu untuk segera lari, tapi dia hanya mampu memanggil Gaban dengan teriakan panik. Tiba-tiba diperlihatkan langkah kaki seseorang yang sedang berlari menuju ke arah Luffy serta Gaban dan langsung menghantam Imu dengan pukulan yang sangat kuat. Orang tersebut ternyata adalah Hajirudin. Dengan seluruh kekuatannya, Hajirudin melancarkan serangan andalannya, Gungnir. Pukulan itu berhasil menghantam Imu dan membuat tubuhnya terpental jauh menuju Treasure Tree Adam. Namun sebelum tubuh Imu menghantam pohon raksasa tersebut, Imu langsung membalas. Dari tubuhnya sejumlah bom api omen ditembakkan ke arah Hajirudin. Hajirudin segera mengangkat perisainya untuk melindungi dirinya. Ledakan besar pun terjadi. Perisai Hajirudin berhasil menahan serangan tersebut, tetapi kekuatannya begitu besar hingga perisai itu akhirnya hancur berkeping-keping. Sementara itu, tubuh Imu akhirnya menghantam Treasure Tree Adam. Hajirudin terengah-engah setelah serangan tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan serangan seperti itu mengenainya untuk kedua kalinya. Namun setelah melihat kondisi Luffy dan Gaban, ekspresi Hajirudin langsung berubah menjadi serius. Dia memanggil Gaban dengan sebutan Yasan, lalu terkejut melihat kondisi lengan Gaban yang telah terputus. Hajirudin tidak percaya bahwa salah satu lengan Gaban benar-benar telah ditebas. Gaban kemudian berterima kasih karena Hajirudin telah menyelamatkan mereka. Namun Gaban juga mengungkapkan kenyataan yang sangat mengerikan. Menurutnya, Imu adalah makhluk abadi. Dengan kondisi seperti sekarang, Gaban tidak melihat cara bagi mereka untuk memenangkan pertarungan. Karena itu, Gaban meminta Hajirudin segera membawa Luffy keluar dari medan pertempuran. Mendengar hal tersebut, Hajirudin langsung memandang Luffy. Namun Luffy menolak. Dia tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak perlu, apalagi melarikan diri. Gaban kemudian kembali menegaskan bahwa Luffy sudah hampir mati. Dan dengan luka separah itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukannya dalam pertarungan. Namun Luffy justru memberikan jawaban yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa tubuhnya sedang meregenerasi luka-lukanya. Gaban langsung tidak percaya, baginya hal itu mustahil. Tetapi Luffy kemudian menjelaskan alasannya. Dia sudah menyimpan banyak makanan. Karena itu, menurut Luffy dirinya sudah siap untuk bertarung kembali. Seketika tubuh Luffy mulai berubah, perut dan tubuhnya membesar. Sementara pipinya menggembung seperti seseorang yang baru saja memakan makanan dalam jumlah yang sangat banyak.
Gaban sampai tidak habis thinking dengan logika Luffy. Menurutnya, makan sebanyak itu tidak berarti Luffy sudah bisa kembali bertarung. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan perdebatan, Omen kembali ditembakkan ke arah mereka. Luffy melihat bom-bom tersebut dan langsung panik, namun Hajirudin bergerak lebih cepat. Dengan tangan kanannya, Hajirudin langsung mengangkat Luffy dan Gaban sekaligus, lalu menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi keduanya dari ledakan. Ledakan Omen menghantam punggung Hajirudin secara langsung. Luffy langsung berteriak memanggil namanya. Hajirudin menahan rasa sakit akibat serangan tersebut. Melihat keadaan semakin berbahaya, Gaban meminta Hajirudin mundur untuk sementara dan menyusun rencana. Hajirudin kemudian menurunkan Luffy dan Gaban. Namun sebagai seorang pejuang Elbaf, dia menolak untuk mundur begitu saja. Dia mengatakan bahwa Elbaf tidak akan pernah menyerah. Menurut Hajirudin, seorang pejuang harus selalu siap mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran. Mendengar perkataan tersebut, Gaban langsung menyebutnya bodoh. Dia memperingatkan Hajirudin bahwa jika terus seperti itu, dirinya benar-benar akan terbunuh. Namun Hajirudin justru memberikan jawaban yang sangat penting. Bahkan jika dirinya mati, masih ada Loki. Dan tepat pada saat itu, seseorang muncul dari kejauhan. Loki akhirnya tiba di medan pertempuran. Dengan penuh keyakinan, Loki membenarkan perkataan Hajirudin. Dia bahkan memanggil Hajirudin dengan sebutan Kyodai, yang berarti saudara atau brother. Hajirudin pun terkejut melihat Loki. Loki kemudian memerintahkannya untuk mengambil posisi. Dan pada saat yang sama, Luffy tiba-tiba berdiri kembali. Dia bahkan terlihat sangat bersemangat. Luffy menyatakan bahwa dirinya juga sudah pulih sepenuhnya. Tubuhnya memang masih dipenuhi darah dan bekas luka. Tetapi rasa sakit yang sebelumnya membuatnya hampir tidak bisa bergerak kini telah menghilang. Gaban hanya bisa memandang Luffy, Loki, dan Hajirudin dengan kebingungan. Dia bahkan bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi dengan orang-orang ini. Namun ketiganya sudah bersiap menghadapi Imu. Luffy mulai menarik kedua lengannya ke belakang. Loki mengangkat Raknir, senjata legendaris miliknya. Sementara Hajirudin mengambil posisi dengan kapaknya. Ketiganya kemudian mengambil posisi yang sangat mirip dengan persiapan untuk melancarkan serangan Sovereignty. Luffy pun ikut bergabung dengan kedua lengannya. Dia mengambil posisi yang mengingatkan pada teknik Gomu Gomu no Bazooka. Di hadapan mereka, Imu kembali berdiri dan kemudian Luffy, Loki, serta Hajirudin secara bersamaan melancarkan serangan gabungan Triple General Roaring Nation. Dalam versi Jepang, teknik tersebut dikenal sebagai Triple General Gokoku Sovereignty. Serangan gabungan dari dua raksasa Elbaf dan seorang Yonko akhirnya melesat menuju Imu. Akhirnya Luffy secara tidak langsung bisa mulai menggunakan kekuatan imajinasi tak terbatas milik Nika. Luffy mampu meregenerasi tubuhnya. Dia membuat tubuhnya seakan-akan mengembang karena kekenyangan, padahal dia sudah makan banyak tadi, dan energinya dia pakai untuk memulihkan diri setelah menggunakan wujud gear kelimanya. Dalam chapter ini, Imu memperlihatkan perubahan wujud yang lebih mengerikan lagi ketimbang wujud sebelumnya. Wujud ini membuktikan kebenaran dari perkataan Gaban yang menyebutkan jika Imu bukanlah makhluk dari dunia ini. Tubuh Imu bertambah besar dan kini memiliki 4 tanduk, serta muncul janggut kambing di dagunya, membuat wujudnya ini menjadi mirip seperti iblis Baphomet. Ingat dengan perkataan Sabo ketika dia berada di ruang tahta kosong di Merijoa. Sabo berkata jika dia seperti sedang berada di neraka. Tapi yang paling menarik dari wujud baru Imu ini, dan pastinya luput dari perhatian para nakama, adalah kedua tangannya yang berubah warna menjadi hitam pekat, serta lingkaran Hagoromo yang ada di punggungnya pun ikut menghilang. Perubahan warna hitam ini mengingatkan kita kepada penggambaran dari Sang Dewa Matahari Nika yang memang selalu digambarkan dengan warna hitam legam di seluruh tubuhnya. Dan wujud terakhir dari Sang Dewa Matahari yang diperlihatkan ketika dia bertarung melawan Dewa Perang. Sosok ini tidak digambarkan memiliki Hagoromo di leher atau di belakang punggungnya.
Itu artinya Luffy masih memiliki 2 perubahan wujud lagi setelah Gear 5 Best Form miliknya ini, yaitu Gear 5 Luffy dengan Hagoromo yang melingkar di punggungnya. Dan satu lagi, yaitu wujud Gear 5 Full Ireng, yang merupakan wujud awakening sempurna dari sang dewa matahari Mika. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.